teacher, and my fellow friends, brothers and sisters. First of all, let us give thanks to Allah Almighty who has given us mercy and blessing, so we can meet together in this place. Dapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat. Saat kalian ada masalah dengan pacar kalian, terus kalian malas ngelakuin segala hal, itu yang dinamakan sebagai penyemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nurul Solinisa dari kelas 2 MIA 2. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita memasuki acara ketiga, yakni penyampaian tausiah. Penyampaian tausiah akan disampaikan oleh Helmiati dari kelas 3 Babut dan M. Fahril dari kelas 1C. Kepada Helmiati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Dan Master, the teacher, and my fellow friends, brothers and sisters. First of all, let us give thanks to Allah Almighty who has given us mercy and blessing, so we can meet together in this place. And also, don't forget to deliver salat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the brightness, so we're always in the right way. Brothers and sisters, on this happy occasion, we'll explain a little about looking for knowledge. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menuntut Ilmu Pengetahuan. Brothers and sisters, science has an important role in human life. Because of religion, science
someone will be studied to do their worship to Allah Almighty. No, the sole purpose and essence. However, in contrast to someone who is banned from science of religion, then everything they do will not know the basics and real purpose. Pengetahuan memiliki peranan penting dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam pengetahuan agama, kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dan namun berbeda dengan seseorang yang tidak paham tentang ilmu agama. Maka semua yang dilakukannya tidak sesuai dengan dasar-dasar dan ketentuan yang sebenarnya. Knowledge can also help us in improving our personality. It helps our point of view of looking at life. It also helps us in a proper. It also help us in a overcome obstacle in a proper and good way. Francis Bacon once said, "Knowledge is a power. We humans are not physically the stronger than us, the stronger creatures in this world, yet we dominate this world. It's because we're intelligent. The knowledge that we have and the ability to act on knowledge allow us to have more power than any animal whose body is stronger than us." Ilmu juga dapat membawakan kita untuk membentuk kepribadian yang baik. Ilmu juga dapat membentuk cara pandang kita akan dunia ini. Ilmu juga dapat membantu kita untuk mengatasi kendala dengan cara yang baik dan benar. Francis Bacon pernah berkata, ilmu adalah kekuatan. Kita sebagai makhluk bukanlah hal yang paling kuat secara fisik, tetapi kita mampu mendominasi dunia ini. Itu karena kita cerdas. Pengetahuan yang kita punya dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan yang kita miliki membuat kita mampu mendapatkan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan hewan-hewan buas yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan kita. One thing that is great about knowledge is that it is not exclusively given to formal education only. It's not always about listen in textbooks, but listen of life. We can seek knowledge, talk anything without time limit, as knowledge again itself is an lifelong process. It leads us to the right path and gives us an opportunity to live a wonderful life. Salah satu hal yang bagus tentang ilmu ialah ilmu tidak secara eksklusif hanya sebagai pengetahuan secara formal saja. Ilmu juga bukan tentang pelajaran di pendidikan sekolah, akan tetapi ilmu juga belajar tentang pelajaran di kehidupan. Kita dapat memperoleh kehidupan dengan cara apapun, tanpa ada batasan waktu. Karena memperoleh ilmu itu sendiri adalah proses kehidupan, proses seumur hidup. Ilmu pengetahuan juga dapat mengantarkan kita ke jalan yang baik dan memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan yang religius. Brothers and sisters, to end this speech, I would like to quote a prophet. This is said by Socrates. The only true wisdom is in knowing you know nothing. We must keep learning and seeking knowledge as we basically do not know everything. Thank you very much. Thank you very much, brothers and sisters. The truth is come from Allah and the mistakes come from myself. Hadirin sekalian, untuk menutup pidato pada kesempatan kali ini, saya akan mengutip
pepatah yang disampaikan oleh Socrates, yaitu satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Kita harus terus belajar dan menuntut ilmu pengetahuan karena pada dasarnya kita tidak tahu apa-apa. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami sendiri, jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian tausiah yang kedua akan dibawakan oleh M. Fahril dari kelas 10C. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayahnya lah kita dapat berkumpul lagi di hari yang cerah ini. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah pacaran dalam Islam. Masya Allah. Seperti yang kita ketahui, pacaran telah menjadi hal yang dianggap lumrah terjadi saat ini. Hal ini merupakan pendapat yang salah. Kenapa? Karena terlalu banyak hal di dalam pacaran membawa pada kehancuran. Memang pertamanya enak, tapi yang namanya penyesalan akan selalu hadir di akhir. Mungkin ada yang berpendapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat. Saat kalian ada masalah dengan pacar kalian, terus kalian malas ngelakuin segala hal, itu yang dinamakan sebagai penyemangat. Mungkin pertamanya SMS-an, lama-kelamaan pasti ingin ketemuan. Gak bisa dipungkiri, saat ketemuan, lama-kelamaan ngobrol pasti ingin pegangan tangan. Lalu pelukan, terus sampailah hal yang sangat tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik. Maka atas dasar hal inilah Allah melarang kita mendekati zina, karena Allah tidak mengharamkan suatu hal jika hal itu tidak buruk bagi kalian. Sebagaimana sabda Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha fasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita jauhi sama yang namanya zina, karena akan berdampak buruk bagi kalian. Aina ongu bedomne ani, domne ani. Baik, terima kasih dari M. Fahril. Saya ucapkan terima kasih kepada Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya menutup acara ini, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan oleh Bapak Marianto SPD. Kepadanya dipersilahkan.